Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Gusti Maulana dengan NIM 24040102061. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah interaksi manusia komputer yang berjudul analisis media sosial, yaitu X dan sebelumnya Twitter. Jadi media sosial X ini memegang peran penting dalam ekosistem komunikasi digital global. Eh, jadi media sosial X ini terkenal sebagai platform microblogging terkemuka. X juga memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif harian yang mengandalkannya untuk berbagi informasi, mengikuti berita terkini, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Presentasi ini akan menganalisis berbagai aspek media sosial X dari perspektif interaksi manusia komputer atau IMK, termasuk analisis SWOT, komposisi warna, dan juga prioritas jika akan melakukan redesign. Sekilas tentang X, jadi X ini sebelumnya merupakan Twitter yang mana didirikan pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Biston, dan Evan Williams, yang mana peruntukannya adalah sebagai platform microblogging dengan pembatasan 140 karakter. Namun kini setelah menjadi X, menjadi 280 karakter maksimalnya. Pada tahun 2023, platform ini mengalami rebranding menjadi X di bawah kepemilikan, ya tentu kita semua tahu, orang terkaya di dunia ya, pemilik Tesla, yaitu Elon Musk. Setelah rebranding, X memperbarui slogan yaitu menjadi What's Happening. X mendorong pengguna untuk berbagai informasi real time dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Fitur khasnya yaitu hashtag atau tren ya, trending topic dan retweet yang telah menjadi standar industri media sosial. X telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memungkinkan penyebaran informasi dan viral konten dengan kecepatan belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya objek studi penting dalam interaksi manusia komputer. Ya, kita langsung melakukan analisis SWOT, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, X atau Twitter ini memiliki basis pengguna yang loyal. X memiliki komunitas pengguna yang sangat aktif dan loyal. Sudah banyak pengguna yang telah menggunakan platform ini selama bertahun-tahun dan juga membentuk ikatan kuat dengan layanan ini. Loyalitas inilah yang memberikan dasar yang stabil untuk inovasi dan pertumbuhan dari X ini sendiri. Yang kedua, dominasi hashtag. Sistem hashtag X ini cukup terkenal ya, paling berpengaruh di antara semua platform media sosial lainnya. Hashtag memungkinkan mobilisasi opini publik dengan cepat, mengorganisir gerakan sosial, dan mengkategorikan informasi secara efektif. Jadi mungkin kalau kita tahu trending topik seperti itu adalah dari X yang mana sebelumnya Twitter. Bisa dikatakan X ini juga pemimpin atau lead di sektor microblogging ya di media sosial. Meskipun banyak platform yang menawarkan fitur serupa, tapi X ini tetap menjadi platform microblogging yang bisa dibilang menjadi pilihan utama, terutama untuk public figure, jurnalis, politisi, dan influencer. Tentu saja ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lalu yang kedua, masuk ke weakness atau kelemahan X. Yang pertama, distribusi penggunanya tidak merata. Konsentrasi pengguna X terpusat di Amerika Serikat, menciptakan kesenjangan dalam desain antarmuka yang kurang mempertimbangkan kebutuhan pengguna global dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Yang kedua, masalah keamanan dan kepercayaan. Akun spam dan akun palsu ini masih banyak ya bertebaran di X atau Twitter ini, sehingga menurunkan kepercayaan pengguna terhadap platform, menimbulkan tantangan serius dalam desain interaksi yang dapat membedakan antara konten otentik dan juga yang tidak otentik. Yang ketiga, bisa dibilang X atau Twitter ini sedikit terlambat dalam melakukan inovasi. Seperti kita tahu ya, sekarang ini yang lagi bisa dibilang
merajai algoritma itu seperti video pendek portrait. Kalau di Instagram itu Reels, lalu di YouTube itu ada Shorts, lalu di TikTok. Nah, itu dari TikTok awalnya. Nah, ini bisa dibilang X ini relatif lambat ya dalam mengadopsi fitur baru. Jadi seperti Instagram yang sudah bereformasi dengan Reels, lalu YouTube dengan Shorts, seperti TikTok itu X ini tidak menyediakan. Jadi membuat pengalaman pengguna X ini terasa ketinggalan dibandingkan platform lain. Lalu yang ketiga, opportunity atau peluang dan juga ancamannya. Kita mulai dari peluang dulu. Ekspansi ke pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui adaptasi antarmuka yang sesuai konteks budaya lokal. Peluangnya ada di situ. Lalu yang kedua, integrasi AI dan machine learning untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna dan meningkatkan interaksi. Jadi di X ini juga sudah ada ya AI yang biasanya terkenal itu robotnya itu Grok namanya kalau di X. Jadi misalkan kita butuh informasi tentu dengan cepat merangkum seperti tweet-tweet di X itu kita bisa panggil botnya X ini yaitu Grok untuk merangkumkan apa kesimpulan di thread itu. Lalu yang ketiga ada pengembangan fitur baru yang memanfaatkan karakteristik microblogging untuk kebutuhan komunikasi masa kini. Lalu ancamannya apa sih? Yang pertama tentu kompetisi dari platform inovatif seperti Instagram dan TikTok yang terus mengembangkan fitur interaktif yang baru. Jadi X ini bisa dibilang cukup ketinggalan ya. Lalu yang kedua kemungkinan kehilangan relevansi jika tidak bisa beradaptasi dengan tren baru dalam interaksi pengguna. Yang ketiga, regulasi yang semakin ketat terhadap platform media sosial yang dapat mempengaruhi desain interaksi antar. Kita mulai analisis dari komposisi warna tampilan X ya. Ini seperti yang terlihat di gambar. Dahulunya Twitter itu terkenal sekali brandingnya itu warna biru dan juga ada burung karena namanya Twitter ya. Jadi seperti burung gitu. Menggambarkan kebebasan bersuara, berpendapat seperti itu. Nah, lalu setelah rebranding menjadi X, palet warnanya itu berubah drastis menjadi dominan hitam, abu-abu, gelap, dan juga putih. Jadi yang sebelumnya berwarna biru yang menggambarkan kesan profesional, keterbukaan, dan keandalan, sekarang setelah rebranding menjadi X, mencerminkan visi baru tentang platform yang mungkin ingin menggambarkan untuk lebih serius dan futuristik ya. Dilihat dari segi IMK atau interaksi manusia komputer, kontras tinggi pada kedua desain ini sebenarnya sama-sama mendukung keterbacaan teks, sebenarnya sama-sama enak. Karena ketika masih Twitter juga sudah ada fitur ini ya dark mode ya, jadi ya lebih cepat beradaptasi lah karena X kan dominan warnanya hitam, jadi sudah ada dark mode pas di Twitter, jadi tidak terlalu nampak signifikan perbedaannya, jadi pengguna tidak terlalu kaget gitu dengan perbedaan setelah rebranding ini. Jadi desain minimalis Twitter maupun X itu sudah konsisten ya dengan karakter microblogging yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi interaksi. Jadi mungkin berbeda dengan platform lainnya. Kalau Instagram, YouTube, dan lain-lain mungkin konsentrasinya lebih ke video, multimedia yang mungkin lebih panjang. Twitter ini berbeda, dia memang fokusnya untuk ini ya, teks, berbasis teks atau microblogging. Lalu kita masuk ke misalkan apa sih fitur yang akan diprioritaskan ketika misalkan harus redesign ya. Menurut saya ada 4 hal utama. Yang pertama yakni peningkatan aksesibilitas, yaitu implementasi kontras tinggi,
opsi ukuran teks yang dapat disesuaikan, dan mode gelap yang ditingkatkan untuk memastikan platform dapat digunakan oleh semua orang termasuk pengguna dengan keterbatasan visual. Jadi akan meningkatkan lagi untuk aksesibilitasnya. Mungkin ukuran teksnya disesuaikan lagi jadi bisa lebih ramah pengguna ya. Lalu ada personalisasi berbasis AI, mengembangkan algoritma yang mempelajari preferensi pengguna untuk menciptakan timeline yang relevan secara personal, mengurangi kelelahan informasi, dan juga akan dapat meningkatkan engagement. Lalu yang ketiga ada filter cerdas, mekanisme moderasi otomatis yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memfilter spam, ujaran kebencian, dan konten negatif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan positif. Jadi seperti yang kita tahu, media sosial X atau Twitter ini sebelumnya masih bisa dibilang over terlalu banyak sekali informasi ya tanpa adanya filter atau saringan. Jadi mungkin jika akan melakukan redesign atau penambahan fitur, ini bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan. Lalu yang selanjutnya ada interaksi visual, pengembangan visual thread conversation dan quick reaction untuk mempermudah navigasi, diskusi panjang, dan mengekspresikan respons tanpa harus mengetik. Jadi menambahkan seperti fitur emoticon seperti itu ya, atau reaction seperti yang ada di WhatsApp. Prioritas fitur-fitur ini bertujuan untuk mempercepat interaksi, mengurangi beban kognitif pengguna, dan menciptakan pengalaman yang inklusif bagi semua segmen pengguna, meningkatkan kenyamanan penggunaan sehari-hari. Apa kesimpulan dan rekomendasinya? X tetap menjadi platform media sosial yang relevan berkat kekuatan uniknya dalam microblogging dan komunitas penggunanya yang kuat. Meskipun demikian, dari perspektif interaksi manusia komputer, X tetap harus bergerak cepat untuk berinovasi menghadapi persaingan dari platform lain. Rekomendasi desainnya, redesign X ini hendaknya menekankan inklusivitas dan aksesibilitas, memastikan platform dapat digunakan oleh semua segmen pengguna tanpa memandang kemampuan atau keterbatasan mereka. Lalu yang kedua ada pendekatan adaptif, pengembangan antarmuka yang responsif terhadap kebutuhan pengguna yang berubah dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan perangkat dan preferensi individu. Sebagai objek studi dalam mata kuliah interaksi manusia komputer ini, saya menilai X ini sudah menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana desain antarmuka yang mempengaruhi komunikasi digital dan bagaimana prinsip-prinsip IMK sudah dapat diterapkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik di era media sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon bimbingan dan arahan Ibu dosen pembimbing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.